Shalom, kami dari kelompok 8 mau memberi motivasi untuk meningkatkan belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar. Proses untuk meraih cita-cita bukanlah hal yang mudah. Perlu banyak perjuangan dan usaha untuk meraih cita-cita. Dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, lalu niat, lalu usaha, lalu diiringi oleh doa, atau istilah lain adalah era et labora, bekerja sambil berdoa. Kesulitan dalam proses belajar adalah menemukan motivasi. Dan banyak orang bertanya, bagaimana cara menemukan motivasi belajar? Nah, bagi kamu yang merasa sedih, lelah, dan kehilangan motivasi belajar, kami akan memberi beberapa cara untuk. Yang pertama, pilih metode yang paling kamu senangi. Jenis pelajaran yang disukai orang beragam jenisnya. Masing-masing orang memiliki metode-metodenya masing-masing. Ada yang suka membaca, ada yang suka menulis, ada yang suka menonton, dan ada yang suka mendengarkan. Ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Maka dari itu, kamu harus bisa dapat menyesuaikan metode. Shalom, kami dari kelompok 8 mau memberi motivasi untuk meningkatkan belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar. Proses untuk meraih cita-cita bukanlah hal yang mudah. Perlu banyak perjuangan dan usaha untuk meraih cita-cita. Dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, lalu niat, lalu usaha, lalu diiringi oleh doa, atau istilah lain adalah era et labora, bekerja sambil berdoa. Kesulitan dalam proses belajar adalah menemukan motivasi. Dan banyak orang bertanya, bagaimana cara menemukan motivasi belajar? Nah, bagi kamu yang merasa sedih, lelah, dan kehilangan motivasi belajar, kami akan memberi beberapa cara untuk. Yang pertama, pilih metode yang paling kamu senangi. Jenis pelajaran yang disukai orang beragam jenisnya. Masing-masing orang memiliki metode-metodenya masing-masing. Ada yang suka membaca, ada yang suka menulis, ada yang suka menonton, dan ada yang suka mendengarkan. Ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Maka dari itu, kamu harus bisa dapat menyesuaikan metode yang kamu ingini atau yang kamu senangi, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar kamu tumbuh kembali. Yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Sebuah target sangat penting untuk sebuah usaha. Selalu ingat target apa yang ingin kamu raih. Misalnya, kamu bisa mahir dalam bahasa Korea, maka kamu dapat bekerja di kedutaan Korea. Saat mengingat target itulah yang dapat membuat semangat kamu berkobar kembali. Yang ketiga, ikut bergabung dalam tim belajar online. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar ialah dengan cara melalui belajar online. Dengan melalui belajar online, kamu bisa bertukar informasi dan ilmu bersama teman-teman. Bukan hanya ilmu saja yang bisa kamu dapatkan, tapi juga kamu bisa dapat menambah teman-teman kamu. Oke, saya akan melanjutkan pembelajaran yang dijelaskan oleh teman saya Gaby. 4. Gabungkan metode pembelajaran. Cara meningkatkan motivasi belajar dalam menggabungkan metode belajar, yaitu agar kita tidak jenuh dan bosan. Kamu bisa menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang ada. Misalnya, dengan belajar menggunakan peta, kamu bisa juga melihat video di YouTube. Hal itu senang, ada rasa senang dan seru, akan membuat motivasi belajar tetap bertahan stabil.
Yang kelima itu atur jam belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar. Dalam atur jam belajar, kebiasaan akan menjadikanmu selalu tepat waktu. Caranya dengan mengatur waktu belajar yang tepat setiap harinya. Misalnya, pengaturan jam belajar setiap hari pukul jam 22 WIB. Kamu akan mulai terbiasa dan konsisten dengan jam tersebut. Bahkan rasa kantuk tak akan melunturkan rasa semangat belajar kamu. Dan yang keenam, beri pengharapan kecil pada diri kita sendiri. Cara meningkatkan motivasi belajar pada diri kita sendiri itu memberikan penghargaan, yaitu mulailah untuk bisa menghargai diri kita sendiri, hasil karya kita sendiri. Salah satu caranya dengan memberi penghargaan kecil pada diri kita sendiri. Itu penghargaan bisa kamu beri saat dirimu bisa meraih semua target yang kamu tentukan pada saat itu. Jika kamu sudah menyelesaikan semua soal di buku kamu akan mendapatkan liburan seperti di pantai, keluar kota dalam satu hari. Dan selanjutnya kamu akan melontarkan rasa ingin tahumu untuk mendapatkan penghargaan kecil untuk hari-hari berikutnya. Sekian dari saya. 7. Jangan lupa beristirahat sejenak, karena otak perlu beristirahat. Jika kamu belajar terus-menerus dan tidak beristirahat, maka kamu akan sakit. Yang ke-8, hindari gangguan kecil. Artinya kita belajar, hindari gangguan sekecil apapun yang dapat mengganggu konsentrasi belajar kita. Seperti kita harus dapat mencari tempat yang nyaman agar kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ke-9, jangan malu bertanya. Jika kita belajar, ada sesuatu pertanyaan yang tidak kita ketahui, bertanyalah, maka kita akan mengetahui jawaban yang benar. Seperti pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Itu artinya jika kita malu bertanya di dalam kelas, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.